Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan kelompok. Jadi sebelumnya kami terbagi atas 4 orang. Saya Adelia Pratiwi Hipi, teman saya Rija Tarija Maldani, Valia Buluwati, dan Nurlita. Masing-masing dari kami sudah mendapatkan bagian untuk menjelaskan materi di video ini. Jadi, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengambilan keputusan. Baik, pengambilan keputusan itu merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir. Contohnya, misalkan saat kita mengambil satu keputusan, sebaiknya kita memikirkan terlebih dahulu keputusan itu tersebut. Sehingga hasil dari perbuatan itulah yang disebut sebagai keputusan. Robin dan Jatki berpendapat bahwa keputusan merupakan pilihan-pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih. Jadi, sebelum kita mengambil keputusan, ada baiknya kita mengetahui dasar pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan, menurut Terry ada 5 hal yang mendasari pengambilan keputusan, yaitu pertama, intuisi atau perasaan yang bersifat subjektif, membutuhkan waktu relatif singkat, namun dapat memberikan kepuasan, terutama untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman di sini bermaksud bahwa kemampuan seseorang dalam memahami latar belakang itu sangat membantu dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu fakta. Ketika kita mempunyai fakta atau informasi yang memadai, itu akan mengarah ke keputusan yang baik. Yang keempat yaitu wewenang. Keputusan yang didasarkan atas kewenangan akan menimbulkan rutinitas, dan terkadang masalah yang dipecahkan akan menjadi kabur atau kurang jelas. Dan yang terakhir yaitu rasional. Keputusan ini diambil secara rasional, biasanya objektif, namun perlu menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat yang berkembang dan diakui saat ini. Sekian itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kategori keputusan didasarkan atas cara memperoleh dan mengolah informasi. NUT 1989 membagi keputusan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, keputusan representasi atau pengambilan keputusan menghadapi informasi yang cukup banyak dan mengetahui dengan tepat bagaimana memanipulasi data. Yang kedua, keputusan empiris, suatu keputusan yang sedikit informasi namun memiliki cara yang jelas untuk memperoleh data tersebut. Yang ketiga, keputusan informasi, suatu situasi yang memiliki banyak informasi namun memiliki kontroversi tentang bagaimana informasi yang ada. Dan yang keempat adalah keputusan eksplorasi, suatu situasi yang minim informasi dan tidak ada kata sepakat untuk memperoleh informasi tersebut. Proses pengambilan keputusan. Berikut ini penjelasan tentang 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, mengembangkan beberapa alternatif solusi. Yang keempat, memilih salah satu solusi terbaik. Yang kelima, mengimplementasikan keputusan yang sudah dibuat. Yang keenam, menindaklanjuti keputusan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan materi dari kelompok 6 ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari pengambilan keputusan secara kelompok. Nah, kelebihan dari pengambilan keputusan secara kelompok ini yang pertama, kelompok dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat. Yang kedua, kelompok dapat menghasilkan strategi yang lebih beragam. Yang ketiga,
solusi untuk mengoreksi kesalahan dari kelompok dapat lebih cepat diketahui dan ditolak. Dan yang keempat itu kelompok lebih memiliki memori yang lebih akurat mengenai fakta dan kejadian dibandingkan yang dilakukan secara individu. Nah, selanjutnya kelemahan dari pengambilan keputusan secara kelompok ini, yang pertama, keputusan kelompok itu menuntut waktu yang lebih banyak untuk mencapai sebuah solusi dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara individu. Yang kedua, itu terdapat tekanan-tekanan konformitas dalam kelompok. Dan yang ketiga, itu diskusi kelompok dapat didominasi oleh satu atau dua orang anggota kelompok. Dan yang terakhir, itu keputusan kelompok dapat menderita dengan tanggung jawab ambigu atau tanggung jawab dari anggota yang tidak jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang akan meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama itu saling ketergantungan positif. Maksudnya, para anggota saling bergantung satu dengan yang lainnya secara positif. Nah, yang kedua itu adalah pertanggunggugatan secara individu. Maksudnya, ada anggota secara individu itu bertanggung jawab untuk mencapai sebuah kesuksesan dari kelompok tersebut. Dan yang ketiga itu adalah interaksi yang membangun. Maksudnya, masing-masing dari anggota kelompok itu saling mendorong dan memberikan kesempatan satu sama lain untuk dapat menyelesaikan suatu tugas. Nah, yang keempat itu para anggota kelompok memiliki keterampilan sosial. Nah, dan yang terakhir itu adalah upaya untuk memproses kelompok. Maksudnya yaitu anggota kelompok secara teratur mendiskusikan supaya anggota lebih efektif dan bekerja sama, dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi kelompok. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya pembahasan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian 6.7 faktor penghambat pengambilan keputusan secara kelompok. Nah, berikut ini 9 faktor yang menghambat dalam pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama, kelompok yang kurang matang. Nah, anggota kelompok membutuhkan waktu yang cukup untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Yang kedua, tidak ada kritik dari anggota. Tidak adanya sikap kritis dan mudah memberikan respon atau dukungan atas pendapat yang dominan. Yang ketiga, terjadinya kemalasan sosial. Nah, kemalasan sosial adalah kecenderungan anggota atau individu untuk mengurangi motivasi dan usahanya saat bekerja dalam kelompok. Yang keempat, terjadinya konflik tujuan kelompok. Dalam kelompok terkadang ada tujuan yang tidak sama di antara anggota kelompoknya. Yang kelima, kegagalan memanfaatkan informasi. Tidak semua anggota berpartisipasi sama dalam kelompok dan tidak semua kontribusi diperhatikan oleh anggota kelompok. Yang keenam, sikap mementingkan diri sendiri anggota kelompok. Yang ketujuh, kurangnya keberagaman kelompok. Kelompok tidak akan produktif secara optimal apabila memiliki ide, keterampilan, dan sudut pandang yang beragam. Yang kedelapan, ukuran kelompok tidak tepat. Yang kesembilan, kurangnya waktu yang dibutuhkan, ketidakmampuan dalam dan berkomunikasi. Selanjutnya bagian 6.8 yaitu metode pengambilan keputusan secara kelompok. Berikut ini dijelaskan tentang beberapa teknik atau metode dalam pengambilan keputusan kelompok, yaitu yang pertama,
pengambilan keputusan oleh otoritas tanpa diskusi kelompok. Artinya, keputusan diambil oleh pemimpin tanpa mengadakan pembicaraan dengan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang kedua, keputusan diambil oleh otoritas setelah mengadakan diskusi kelompok ataupun curah pendapat. Itu berarti teknik curah pendapat dimulai saat pimpinan kelompok mengemukakan suatu masalah secara gamblang sehingga dimengerti oleh seluruh anggota. Yang ketiga, keputusan diambil oleh seorang ahli atau pakar. Ada kemungkinan bahwa keputusan diambil oleh seorang ahli atau orang yang paling ahli dalam kelompok. Kemudian ia memberikan penjelasan tentang keputusan yang diambilnya. Yang keempat, keputusan yang diambil dengan rata pendapat para anggota. Dari berbagai pendapat anggota yang sudah dikemukakan, kelompok pengambil ratanya dan disepakati sebagai keputusan. Yang kelima, keputusan diambil oleh minoritas. 2 atau 3 anggota mewakili anggota kelompok dapat mengambil keputusan. Yang keenam, keputusan diambil secara konsensus. Metode ini efektif bila banyak anggota memiliki pengetahuan yang sejenis atau pengalaman yang sama tentang permasalahan yang dihadapi. Yang ketujuh, keputusan diambil setelah memperhitungkan apa yang akan dihadapi kelompok di masa yang akan datang. Yang kedelapan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir atau voting. Nah, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.